Perjalanan kasus pencabulan anak di bawah umur yang menjerat Ganda Hadiwijaya umur 45 tahun mantan guru karate akhirnya memasuki babak akhir. Ketua Majelis Hakim, Chokia Pontia SHMH, resmi menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, serta menjatuhkan vonis hukuman 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, ujar Chokia Pontia, saat membacakan putusan di persidangan. Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman subsidiar berupa kurungan selama 290 hari. Vonis ini sejatinya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara beserta subsidiar 290 hari. Atas putusan tersebut, baik terdakwa, jaksa, maupun kuasa hukum menyatakan masih pikir-pikir untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Seusai persidangan, kuasa hukum terdakwa mengapresiasi keringanan 2 tahun yang diberikan oleh majelis hakim dibanding tuntutan jaksa. Namun, mereka menilai vonis 8 tahun tersebut masih tergolong sangat tinggi bagi kliennya. Di sisi lain, pembelaan terdakwa yang mengklaim hubungan tersebut didasari atas dasar suka sama suka dan berharap adanya ruang perdamaian, mentah di tangan keluarga korban. Indah, perwakilan keluarga korban, menegaskan bahwa tidak ada ruang damai maupun kata maaf bagi terdakwa. Keluarga mendesak agar proses hukum berjalan maksimal demi memberikan efek jera. Keluarga korban tidak memaafkan dan meminta proses hukum tetap berjalan. Jadi putusan terdakwa Suganda dengan 8 tahun, apa Pak langkah jenengan? Kami akan melakukan upaya hukum. Karena kami sangat menghormati putusan majelis hakim, tetapi kami tidak terima dengan putusan segitu. Dari terdakwa tadi sudah menyampaikan pikir-pikir, maka akan kita tempuh langkah hukum selanjutnya untuk upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Bisa kita lakukan banding, kasasi atau langsung kita nanti PK. Tadi dituntut berapa? Dituntut 10 tahun, divonisnya 8 tahun, subsidiarnya 290 hari. Kalau tuntutannya kemarin berapa? 10 tahun, subsidiar 290 hari sama. Jadi ada dari majelis hakim cuma dikurangi 2 tahun. Pak, sejauh ini sejak proses
persidangan ini berjalan ya, kasus ini berjalan. Kalau dari tim kuasa hukum sendiri melihat kasus ganda ini seperti apa? Ini kasus ganda ini sebenarnya berbeda dengan kasus yang lain, tetapi menurut saya keadilannya tidak sesuai dengan kasus-kasus yang dianggap asusila seperti yang lain. Contohnya kasus Rivaldi kemarin cuma dituntut 3 tahun. Kenapa ganda kok dituntut 10 tahun? Kan gitu loh. Kalau merasa tanggung jawab, ganda ini lebih tanggung jawab daripada kasus yang dulu. Mungkin apakah ada dugaan tidak ada permintaan maaf atau dimaafkan oleh pihak keluarga, Pak? Karena tuntutannya lebih tinggi, putusannya lebih tinggi, tinggi 8 tahun. Kalau dari pihak keluarganya, dari pihak yang Korban, korban, memang dia nggak memaafkan. Tetapi dari pihak istrinya, waktu dijadikan saksi, itu merasa tertekan karena adanya itu. Karena adanya ancaman kalau andai kata dia nggak nuruti, dia bisa disuruh keluar dari rumah. Sedangkan dia sendiri ikut siapa kan? Nggak ada yang diikutkan, tinggal di mana? Seperti itu. Mungkin dari tidak ada permintaan maaf ini tadilah yang membuat vonis 8 tahun ini ya, Pak ya. Bisa jadi, tetapi kita sangat menghormati putusan majelis hakim. Memang kalau putusannya segitu juga, kalau kita keberatan pasti ada langkah hukum, upaya-upaya hukum. Oke, ada yang mau ditambahkan? Baik dan? Cukup. Kasus ini pertama kali terbongkar berkat kecurigaan istri sah terdakwa sendiri. Setelah melakukan penyelidikan mandiri, sang istri mendesak ibu kandung korban untuk segera melaporkan tindakan bejat ganda ke pihak kepolisian. Rekam jejak ganda pun kini menjadi sorotan tajam. Sebagai seorang pendidik, ia diduga kerap memanfaatkan relasi kuasa untuk mendekati muridnya. Ganda diketahui pernah bercerai dengan istri pertama, lalu menikahi muridnya sendiri, dan kini harus diadili karena mencabuli murid karate lainnya. Menanggapi dalih, nikah siri, dan suka sama suka, yang sempat diposisikan pihak terdakwa, Edward Dewaruci selaku pendiri Surabaya Children Crisis Center sekaligus Dewan Pembina LPA Jatim memberikan kecaman keras. Pernikahan siri dengan anak tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Ada ketimpangan relasi kuasa yang nyata antara guru dan murid. Anak di bawah umur belum memiliki kapasitas psikologis untuk menyetujui hubungan seksual. Jadi, ini murni kekerasan seksual, bukan konsensual, cetus Edward menegaskan. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.